Perkenalkan, nama saya Putrini Borsrait, MPM 22720032. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester ganjil mata kuliah praktikum manajemen risiko. Baiklah, soal pertama yaitu penjelasan konsep risiko dalam bisnis. Yang pertama, definisi risiko dalam bisnis. Risiko dalam bisnis dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Risiko ini mencakup berbagai kemungkinan kerugian atau kerugian finansial yang dapat terjadi akibat keputusan yang diambil, kondisi pasar, perubahan regulasi, atau faktor eksternal lainnya. Pentingnya pengelolaan risiko adalah krusial karena dapat membantu perusahaan untuk melindungi aset dan sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan dengan data yang lebih baik, memastikan kelangsungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder seperti investor dan pelanggan. Yang kedua, contoh risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu risiko pasar, yang dimana perubahan permintaan konsumen atau fluktuasi harga dan bahan baku. Misalnya, perusahaan minyak yang menghadapi risiko harga minyak yang tidak stabil. Risiko operasional, gangguan dalam proses produksi seperti mesin yang rusak, contohnya pabrik mobil yang harus menghentikan produksi akibat kerusakan mesin. Selanjutnya, risiko finansial, ketidakmampuan untuk membayar utang atau fluktuasi nilai tukar. Misalnya, perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing dan terpengaruh oleh perusahaan nilai tukar. Selanjutnya, risiko reputasi, yang dimana kerugian reputasi akibat skandal atau produk cacat. Contoh, perusahaan makanan yang harus menarik produk mereka karena masalah kesehatan. Dan terakhir, risiko regulasi, perubahan regulasi pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis, misalnya perusahaan farmasi yang harus mematuhi regulasi yang ketat untuk mendapatkan izin edar produk. Soal yang kedua yaitu strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, strategi pertama yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi di mana perusahaan memperluas produk atau layanan yang ditawarkan atau memasuki pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Yang kedua yaitu penerapan dalam dunia bisnis. Perusahaan dapat menerapkan diversifikasi dengan memperkenalkan produk baru yang berbeda dari produk yang sudah ada, atau dengan mengakuisisi perusahaan lain dalam industri yang berbeda. Contoh perusahaan yang berhasil menerapkan diversifikasi adalah Unilever, yang dimana yang memproduksi berbagai produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan pribadi. Dengan memiliki portofolio produk yang luas, Unilever dapat mengurangi dampak negatif dari penurunan permintaan di satu kategori produk. Selanjutnya yaitu strategi kedua, hedging. Hedging adalah strategi untuk melindungi diri dari risiko finansial yang tidak diinginkan seperti fluktuasi harga atau nilai tukar. Penerapan dalam dunia bisnis, perusahaan dapat menggunakan instrumen finansial seperti kontrak berjangka atau opsi untuk mengunci harga bahan baku atau nilai tukar yang merugikan risiko kerugian. Contoh perusahaan yang menerapkan hedging adalah Airlines seperti Delta Airlines yang menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga bahan bakar pesawat. Dengan cara ini, mereka dapat meminimalkan dampak dari fluktuasi harga minyak. Soal yang ketiga yaitu analisis keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan diversifikasi, yaitu keunggulannya mengurangi risiko dengan menciptakan beberapa sumber pendapatan. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru yang potensial. Kelemahannya yaitu dapat mengalihkan fokus manajemen dari bisnis inti, memerlukan investasi awal yang signifikan, dan penelitian pasar yang mendalam. Keunggulan dan kelemahan hedging. Keunggulannya yaitu secara langsung melindungi perusahaan dari fluktuasi harga dan nilai tukar yang merugikan, memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan. Kelemahannya yaitu biaya yang terkait dengan instrumen hedging yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Tidak semua risiko dapat di-hedging, terutama risiko yang bersifat unik atau spesifik. Selanjutnya itu opini mengenai strategi yang lebih efektif. Dalam konteks bisnis saat ini, di mana ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar semakin meningkat, hedging yaitu cenderung lebih efektif untuk melindungi perusahaan
dari risiko finansial yang langsung mempengaruhi arus kas. Meskipun diversifikasi juga penting, terutama untuk pertumbuhan jangka panjang, hedging memberikan perlindungan yang lebih konkret terhadap risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kombinasi kedua dari strategi ini untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan keamanan finansial. Baiklah, sekian dari video saya mengenai strategi pengelolaan risiko dalam bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.